Halo, di video kali ini kita akan belajar menggunakan Postman untuk pemula. Nah, sebenarnya apa sih Postman itu? Oke, sebelum dilanjut, bantu subscribe dulu dong channel ini. Itu Postman. Postman merupakan API client, di mana API itu sendiri kepanjangannya dari Application Programming Interface. Nah, sebenarnya fungsi Postman ini tuh buat apa? Biasanya digunain untuk develop, kemudian testing aplikasi manual maupun automate, kemudian bisa juga share dan kayak berkolaborasi gitu, kemudian bisa juga untuk membuat dokumen API. Oke. Nah, sebenarnya API itu ngapain? Jadi API itu dia itu kayak semacam penghubung untuk antar aplikasi bisa berinteraksi dan bertukar data. Contoh penghubungnya, contohnya ketika kita klik tombol subscribe di channelnya Meliana Astrid, nanti API bakal kasih tahu ke server dan database-nya YouTube kalau kita habis subscribe channelnya Meliana Astrid. Kemudian contoh lainnya, misalnya ketika kita lagi main Instagram, kemudian kita nge-refresh, kan biasanya bakal muncul posan baru ya, posan yang terbaru. Nah, itu API yang nampilin gitu kira-kira. Gitu. Oke, langsung aja kita bukanya. Sini kita perkenalan dulu. Kita buat workspace kita. Sini aku mau kasih nama Meliana Astrid, personal aja. Nah, ini kita udah buat workspace-nya. Nah, di sini kita buat create new collection. Collection name-nya testing pemula aja. Nah, collection itu apa? Collection itu untuk menyimpan data API atau memudahkan kita buat ngelompokin data tersebut gitu. Nah, di dalam collection itu kita bisa add request gitu. Di sini ada, kita akan bahas get, post, put, sama delete. Nah, untuk get sendiri itu dia untuk mengambil data. Kemudian ada
post dan put ini sama-sama menambahkan data. Perbedaannya untuk post tersendiri itu untuk insert data, kalau untuk put sendiri itu untuk update data. Kemudian yang terakhir delete. Oke, langsung aja kita buka Postman-nya, dimulai dari get. Karena kita belum ada request URL, nah ini ada bisa digunain JSON placeholder ini karena dia open. Oke, kita klik aja, terus kita ambil salah satu data. Kita copy dulu URL-nya, kemudian klik body, terus kita pilih raw. Di sini kita pilih, karena di sininya JSON, jadi kita pilih di sininya JSON. Ini responnya oke, jadi respon tuh ada macam-macam, ada status 200, status biasanya kan status 200, 400, sama status 500. Nah, untuk 200 sendiri artinya berjalan dengan sesuai ekspektasi gitu. Dia ngambil datanya, getnya berjalan dengan sesuai ekspektasi. Kemudian selain 200 ada 201. Nah, ini biasanya bakal jadi statusnya ketika kita post, pilih post, itu artinya server udah membuat data baru dari inputan post tadi. Nah, kita langsung aja coba biar supaya munculin status 201 itu dengan ini. Kita ketik 3, add request, pilih post, kemudian URL-nya post, kemudian kita pilih body, kemudian pilih row, kemudian pilih JSON. Nah, ini yang tadi kita maksud status 201 create, dimana dia server udah membuat data baru dari inputan post kita tadi ini. Itu bisa di save aja jadi post. Kemudian lanjut ke put. Nah, untuk put sendiri sama-sama menambahkan data, cuman bedanya kalau post itu buat
insert data, kalau put itu buat ngupdate data. Oke, langsung aja kita pilih di sini, kita add request lagi, kita pilih put, URL-nya karena ini update jadi kita tambahin 1, kemudian kita biasa pilih row, kemudian pilih JSON, kita bisa copy ini, aku kasih title-nya aku ganti jadi subscribe Meliana Astrid, subscribe channel Meliana Astrid, jangan lupa. Oke, kita send aja. Nah, statusnya 200 oke. Responnya juga udah. Oke, sebelum dilanjut, bantu subscribe dulu dong channel ini. Sebenarnya buat ngecek apakah dia udah beneran kesimpan di database atau belum tuh tinggal kita get lagi, terus kita send. Nah, ini kan nggak keubah karena kan kita tadi udah update-nya kayak gini. Itu karena kita pakai API bersama gitu. Jadi datanya nggak ke update sampai database. Tapi kalau misalkan kita udah punya URL sendiri, ya enak aja sebenarnya share-nya gitu. Oke, lanjut. Ini udah statusnya udah 200. Tadi 200 itu artinya berjalan yang sesuai ekspektasi. Artinya dia udah berhasil ngupdate gitu. Oke, lanjut ke delete. Tinggal add request lagi, pilih delete. Sama sih URL-nya. Nah, statusnya udah 200. Nah, sebenarnya selain status 200 ada 400 sama 500. Nah, untuk status 400 itu biasanya adanya error dari sisi web browser. Nah, biasanya ada variasi 400 tuh, kayak 404 bad request, itu error dari browser kita sendiri. Kemudian ada 401 misalnya unauthorized gitu kan. Biasanya tuh maksudnya browser kita itu
nggak bisa buktiin gitu kalau kita punya hak akses yang sah untuk akses server tersebut. Kemudian status 500 biasanya adanya ada error dari server. Nah, itu biasanya kalau 500 ada 501, itu dia fungsi server tidak mendukung typo. Keyboard keypad yang enak nih. Mendukung fungsi server tidak mendukung permintaan dari browser. Kemudian ada status error 500, itu biasanya adanya kesalahan dari sisi server atau internal server error. Kemudian ada 50 berapa ya, 502 juga ada. Biasanya ini kondisi ketika gateway atau proxy menerima respon yang tidak valid dari server. Sebenarnya masih banyak lagi statusnya, bisa dilihat di sini. Cukup sekian pembelajaran Postman kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe dan share ke networking teman-teman kuliah kita. Terima kasih.